Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimatullah. Marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita menyadari bahwa di antara berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita, ada satu nikmat yang sangat spesial, nikmat yang paling berharga, yang tidak diberikan kepada semua manusia, meskipun manusia itu adalah orang dekat dengan kekasih Allah, yaitu hidayah iman dan Islam. Kita tahu ada banyak orang-orang dekat dengan kasih Allah. Ada anak Nabi, ada istri Nabi, ada ayah Nabi, bahkan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam ini, meskipun mereka semua adalah orang-orang dekat dari kekasih Allah. Dan marilah kita sadari bahwa iman dan Islam ini adalah kunci dari kesuksesan hidup kita. Oleh karena itu, hal pertama yang khotib sampaikan di mimbar ini adalah mari kita mensyukuri hidayah iman dan Islam ini. Kemudian kesyukuran kita ini kita wujudkan tidak hanya dalam hati kita, dalam lisan kita, tapi mari kita wujudkan dalam perbuatan. Dengan mengamalkan ajaran Islam ini kita pegang teguh hingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimatullah, kita pada saat ini memasuki bulan Agustus, dan sebagaimana biasanya masyarakat ramai hiruk pikuk menyambut peringatan proklamasi kemerdekaan. Terkadang hiruk pikuk menyambut proklamasi kemerdekaan itu sendiri justru melupakan hakikat yang diperingati itu. Kalau kita sedikit mengingat kembali, untuk apa negara ini didirikan? Untuk apa negara ini diproklamirkan? Salah satu tujuan pokok adalah ingin membentuk satu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bisa melihat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana para pendiri bangsa ini dengan kesadaran penuh menyandarkan pembangunan bangsa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pancasila ada di sana. Dan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentu ini adalah satu keyakinan yang didasari oleh alasan yang sangat kuat dan sangat benar. Karena pendiri negara kita banyak di antara mereka adalah para ulama. Kunci kesejahteraan
kebahagiaan bagi kehidupan masyarakat memang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini Allah memberikan satu resep kesejahteraan sebuah bangsa, bukan hanya perorangan, tapi kesejahteraan suatu negeri, yaitu apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka satu hal yang bisa kita tangkap dari ayat ini adalah bahwa kebahagiaan suatu negeri itu syaratnya adalah iman dan takwa. Satu. Kemudian yang beriman dan bertakwa itu adalah penduduk. Artinya ini adalah satu entitas agregat kalau dalam istilah ekonomi, bukan hanya orang per orang. Mungkin saja ada sekelompok masyarakat beriman kepada Allah, tapi sekelompok masyarakat yang lain kufur kepada Allah, maka azab itu diturunkan oleh Allah. Maka syaratnya di sini adalah bangsa. Maka ketika kita berbicara soal Indonesia, maka yang beriman dan bertakwa itu adalah bangsa Indonesia. Dan ketika kita berbicara bangsa, maka elemen bangsa itu ada banyak sekali. Meskipun secara garis besar mungkin akan kita bagi menjadi rakyat dan pemimpin dan pemerintah. Oleh karena itu, ketakwaan di sini harus dimiliki oleh rakyat dan pemerintah. Dan ketika kita berbicara rakyat dan pemerintah, maka siapa yang harus lebih awal bertakwa dan beriman? Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi yang jelas, pemimpin yang bertakwa menjadi syarat dasar ketika kita ingin memiliki rakyat yang bertakwa. Dan sebaliknya, kalau pemimpin itu tidak beriman dan bertakwa, maka sangat sulit untuk mendapatkan rakyat yang, atau untuk membentuk rakyat yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Selanjutnya, ketika kita faham bahwa kunci dari keberkahan langit dan bumi diturunkan oleh Allah adalah iman dan takwa, mungkin hal lain yang perlu kita renungkan kembali adalah bagaimana kita memahami iman dan takwa ini. Ajaran Islam adalah pedoman hidup. Dia bukan agama dalam pengertian sekuler, di mana agama hanya mengatur ritual peribadatan antara Allah dan manusia, tetapi dia mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ad-din adalah way of life. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang Islam ini harus mencakup keseluruhan. Dan tentu saja ketika kita sudah memahami secara keseluruhan bagaimana ajaran Islam ini, maka hal terpenting selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mengejawantahkan ajaran Islam ini dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bagaimana kita mengejawantahkan ajaran Islam ini dalam peraturan-peraturan, dalam budaya, dan yang lain-lain yang itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin rahimatullah. Setelah kita yakin bahwa iman dan takwa adalah syarat Allah menurunkan berkah dari langit dan bumi, setelah kita mampu memahami bagaimana ajaran-ajaran Islam itu dengan benar, dan setelah kita mampu untuk mengimplementasikan ajaran Islam itu dalam kehidupan kita, maka masih ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu adalah sikap istiqomah. Bagaimana kita tetap dalam kebenaran yang kita yakini, yang kita pahami dan yang kita amalkan itu hingga akhir dari kehidupan kita nanti. Istiqomah bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat ini kita banyak menyaksikan bagaimana orang tiba-tiba berubah. Orang tiba-tiba menjual imannya dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah. Antara lain dalam surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sangat sering problem utama orang untuk menjadi seorang yang istiqomah adalah takut dan khawatir. Karena keistiqomahan seringkali membawa resiko, baik dari resiko kecil hingga resiko berat. Seseorang yang menjadi pejabat semula adalah orang yang teguh pendirian, tapi ketika menjadi pejabat boleh jadi kemudian berkecil hati karena takut resiko dan yang lain-lainnya. Allah di sini memberitahu pada kita bahwa malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqomah ini dan mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, dan bergembiralah. Lebih lanjut Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya yaitu surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Allah lah yang akan melindungi orang-orang yang beriman dan beristiqamah di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.